Hai, saya Sabit Raira. Kali ini saya akan bahas sebuah buku dengan judul How Democracies Die, tapi ini udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Bagaimana Demokrasi Mati. Buku ini dikarang oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, dan ini tebalnya sedang 270-an halaman, tetapi isi intinya sebenarnya cuma 200-an halaman. Karena yang 70 halaman itu sebenarnya cuma catatan buku kayak gitulah isinya. Nah, dari judulnya sendiri kita sebenarnya udah tahu sih buku ini bakalan membahas tentang politik-politikan gitu, terutama tentang demokrasi. Jadi ya lebih spesifiknya sih tentang gimana sih demokrasi itu bisa mati di berbagai negara yang menganutnya gitu. Buku ini di awal-awal menjelaskan tentang berbagai sejarah negara yang menganut sistem demokrasi, tetapi pada akhirnya mengalami kemerosotan yang sangat-sangat signifikan dalam demokrasi itu sendiri, yang mana mereka sendiri ujung-ujungnya malah jadi sebuah negara yang otoritarianisme lah bisa dibilang. Jadi di sini bahas banyak banget negara, ada negara Venezuela, ada juga Peru, ada Argentina, ada Rusia, ada Turki, bahkan di sini juga ada bahas tentang Malaysia. Walaupun saya terus terang bingung kok nggak ada Indonesia ya. Saya agak shock sih kok nggak ada Indonesia yang dibahas, padahal kita pada zaman dahulu pernah mengalami sebuah, ya bisa dibilang sebuah kondisi yang sama sih, dimana demokrasi sempat mati di negara kita pada zaman dahulu kala gitu. Nah, pada bagian di bab awal sebenarnya tadi dia ceritain tentang berbagai negara yang mengalami kematian demokrasi sih bisa dibilang, atau demokrasinya itu merosot banget dan lebih mengarah ke arah otoriter. Dia punya banyak banget cerita sejarah dan negara-negara tersebut, dan kemudian dia intinya sih ngasih tahu sih apa sih sebenarnya yang menyebabkan demokrasi itu mati di sebuah negara. Ya, salah satunya dan pada intinya buku ini menjelaskan bahwa demokrasi itu sebenarnya mati ketika sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang sebenarnya punya sifat otoriter gitu. Dan kemudian sebenarnya buku ini nggak menyalahkan secara satu orang saja. Jadi dia nggak nyalahin tentang ketika presidennya otoriter, dia nggak nyalahin cuma presiden. Jadi sebenarnya kenapa sih seorang yang otoriter itu bisa terpilih menjadi pemimpin suatu negara? Jadi di sini dia lebih menyalahkan kepada memang hal seperti itu bisa terjadi karena ya sejarah runut yang memang sudah terjadi di negara tersebut terkait kemerosotan demokrasi. Jadi seharusnya partai-partai yang memang memiliki andil gitu dalam memfilter calon presiden yang akan memimpin suatu negara, sehingga ya bisa dipastikan negara tersebut nggak akan dipimpin oleh seorang yang memiliki sifat otoriter tadi. Kemudian buku ini menjelaskan tentang beberapa ciri yang dialami oleh suatu negara ketika negara tersebut mulai ibaratnya memasuki fase menjadi negara yang demokrasinya mati. Jadi ada 3 sih ciri-cirinya kata buku ini. Negara tersebut bakal masuk ke era demokrasi yang mati gitu kan. Yang pertama yaitu ketika pemimpin negara tersebut mulai menangkap wasit-wasit yang menentukan hukum-hukum yang ada di negara tersebut. Jadi ini tentu saja bisa menyebabkan ya hukum itu menjadi tumpul gitu ya untuk pemimpin pada negara tersebut. Kemudian yang kedua, ketika suatu negara mulai menyingkirkan lawan-lawannya. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita melakukan demokrasi, sebenarnya partai politik itu seharusnya bermain secara fair dalam memperjuangkan rakyat dan memperjuangkan suara untuk mereka sendiri. Namun ketika seorang penguasa beserta partainya mulai menyingkirkan lawan politiknya dengan cara-cara yang kejam, dengan kekerasan, dengan pembunuhan segala macam, disitulah salah satu ciri bahwa demokrasi bakal mati di negara tersebut. Dan ciri ketiga yaitu ketika pemimpin suatu negara beserta aliansinya lah gitu ya, mulai mengubah aturan yang ada pada suatu negara. Biasanya aturan ini dirubah demi menguntungkan satu pihak agar mereka bisa terus berkuasa lebih lama, lebih santuy gitu ya dalam suatu negara. Nah, setelah menjelaskan tentang ciri-ciri sebuah negara bakalan jadi negara yang demokrasinya mati, buku ini menjelaskan tentang sejarah panjang Amerika Serikat dalam menjalankan negara demokrasi. Jadi terus terang buku ini sebenarnya 70-80% isinya itu menceritakan tentang sejarah Amerika dalam membangun demokrasi itu sendiri dari dulu sampai sekarang, yang mana sebenarnya Amerika itu nggak serta-merta bisa mendapatkan demokrasi itu seperti saat ini gitu kan. Jadi sebenarnya ada banyak banget rintangan di berbagai dasawarsa, di berbagai tahun-tahun politik Amerika Serikat, yang mana mereka tuh sebenarnya
beberapa kali juga sempat dipimpin oleh orang yang memang memiliki potensi militer, tetapi pada akhirnya mereka dapat mengatasinya ya karena sebenarnya sifat menahan diri dari para petinggi politik yang ada di Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian makin ke belakang bukunya itu membahas tentang, ya kita tahu lah Amerika itu sudah 200 tahunan gitulah berhasil menjalankan demokrasi. Tapi sebenarnya di era-era semakin kesini sebenarnya demokrasi Amerika itu bisa disebut menurun drastis banget. Apalagi setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden yang bisa kita bilang fenomenal banget di dunia pada saat ini gitu. Jadi dia cerita awal-awalnya kemerosotan demokrasi Amerika itu sudah dimulai selama beberapa tahun ke belakang. Jadi dia menjelaskan banyak fakta banget bahwa dari senatnya Amerika itu sebenarnya kata dia udah menunjukkan mulai agak berkurang lah intinya demokrasi yang mereka gunakan saat ini itu kan. Jadi mereka sudah mulai banyak menggunakan kayak hak-hak untuk menyanggah, hak untuk dan sebagainya, dan mereka biasanya menggunakan hak-hak yang mereka miliki yang sebenarnya memang yang sebenarnya legal gitu ya kata buku ini, tetapi sebenarnya itu secara norma nggak bagus banget karena dari zaman dahulu pun jarang banget digunakan dalam perpolitikan di Amerika Serikat. Namun sekarang sudah mengarah ke situ. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang bahwa beberapa tahun ini, terutama ketika Barack Obama terpilih jadi presiden Amerika, yang mana hal itu telah membuat perpecahan yang sangat masif di masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Jadi mulai banyak perpecahan lah intinya kan, dan perpecahan itu biasanya disebabkan oleh tokoh-tokoh politik yang memang memanfaatkan hal-hal seperti ras, karena kita tahu Obama adalah bukan ras kulit putih. Kemudian ada juga isu-isu bahwa Obama itu adalah seorang muslim, yang mana itu menguntungkan untuk mengurangi suara dari Obama pada waktu itu, dan itu sampai sekarang telah menyebabkan perpecahan yang terjadi di masyarakat Amerika Serikat itu sendiri, dan itu nggak baik banget untuk iklim demokrasi di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, pada puncaknya ketika Donald Trump terpilih, ketika Donald Trump nyapres lah ibaratnya kan, nyapres melawan Hillary Clinton. Jadi di buku ini mengatakan bahwa baru kali ini dalam sejarah Amerika orang sefrontal Donald Trump gitu kan. Bahkan Donald Trump biasa lah ibaratnya mengeluarkan statement-statement yang benar-benar memprovokasi masyarakat banget. Bahkan dia udah biasa banget ngancem-ngancem, penjarakan lah, akan kami habisi lah segala macam kepada lawan-lawan politiknya, dan itu bakal memprovokasi masyarakat banget gitu kan. Masyarakat yang menonton pasti juga ada yang berpikiran ayo kita habisi, ayo ini, ada juga yang berpikiran untuk segala macam lah. Jadi hal itu jelek banget untuk demokrasi di Amerika Serikat itu sendiri. Dan puncaknya setelah Donald Trump terpilih, bahkan Donald Trump ini di awal-awal jadi presiden itu katanya di menurut buku ini dia ngeluarin statement yang benar-benar banyak statement yang nggak baik banget, banyak statement yang tidak benar, banyak statement yang bohong, dan yang lebih mengerikan itu adalah banyak statement yang memprovokasi banget masyarakat Amerika Serikat. Bahkan setelah dia jadi presiden, ya kata buku ini nggak pernah loh ketika orang udah jadi presiden dia tuh ibaratnya masih ngejar-ngejar, masih nyumpahin lawan politiknya sebelumnya. Nah, si Donald Trump ini sampai dia jadi presiden, dia bahkan masih menyerang si Hillary Clinton, bahkan ngancem bakalan kita penjarain lah, bakalan kita serang habis-habisan dan segala macam. Dan itu membuat iklim demokrasi di negara tersebut menjadi merosot banget lah bisa dibilang gitu. Dan perpecahan di warga negaranya sih yang sebenarnya yang lebih mengerikan lagi itu. Nah, jadi buku ini sebenarnya udah ditulis beberapa tahun ke belakang, dan dia sebenarnya belum melihat belum melihat keadaan yang terjadi saat ini. Jadi sekarang sudah kita ketahui bahwa Amerika sekarang lagi dalam keadaan chaos banget. Selain karena wabah corona yang telah memukul habis banget gitu kan Amerika Serikat, dan cara Donald Trump sendiri menyikapinya, dan sekarang Amerika Serikat juga sedang digempur oleh oleh kerusuhan yang terjadi di mana-mana disebabkan aksi protes dari meninggalnya si George Floyd itu sendiri. Dan ditambah lagi terkait hubungan bilateral, Amerika juga banyak konflik dengan Cina bisa kita sebut. Dan memang saya lihat dari bahasan buku ini pada akhirnya banyak yang terbukti sih bahwa gimana sih Donald Trump dengan berbagai fenomenanya itu memimpin Amerika. Dan ya kalau buku ini sih menyimpulkan intinya bahaya banget sih Donald Trump itu untuk demokrasi Amerika Serikat itu sendiri. Nah, kemudian pada bagian akhir buku ini menjelaskan tentang gimana sih caranya biar demokrasi itu bisa pulih kembali seperti sedia kala. Jadi di buku ini menjelaskan tentang
apa aja sih opsi yang bakalan terjadi di Amerika Serikat setelah Donald Trump katanya ibaratnya mungkin nggak jadi presiden lagi. Jadi dia opsinya ada A, ada B, ada C, dan sebagainya. Jadi dia juga jelasin tentang gimana caranya biar demokrasi bisa balik lagi seperti semula dan negara tersebut bisa ibaratnya recovery lagi dengan kondisi yang sebelumnya itu. Terkait rating, jadi buku ini sudah dapat rating 4,20-an di goodreads.com dan dia sudah di rating 10 ribuan user. Saya terus terang ratingnya bagus banget sih, 4,2. Kalau saya sendiri yang diminta rating, saya akan kasih rating 4. Jadi saya nggak ngasih 5, saya cuma kasih 4. Karena yang pertama, saya nggak terlalu paham dengan politik Amerika. Terus terang saya blank dengan sejarah-sejarah politiknya, jadi saya agak susah lah bacanya gitu kan. Tadi saya mikirnya ini bakalan bahas tentang politik secara dunia lah, tapi rupanya memang banyak fokus tentang politik Amerika. Yang kedua, saya terus terang buku ini memang sebenarnya menyerang banget Partai Republik dan si Donald Trump itu sendiri. Yang mana saya sendiri, saya terus terang tipe orang yang nggak terlalu suka ketika data yang disajikan itu isinya cuma nyerang aja semuanya. Saya lebih tertarik, akan lebih baik sih kalau buku ini memberikan data-data yang ibaratnya ada juga sisi pembelaan dari si Donald Trump itu sendiri. Jadi nggak cuma jelek-jelekin terus aja gitu kan. Walaupun saya nggak tahu apakah mereka emang nggak ketemu dengan data-datanya yang bagus atau memang mereka hanya memilah-milah data yang jeleknya saja. Tapi overall saya terus terang berharap buku ini juga bisa menyajikan beberapa data yang mungkin bisa memberikan kelebihan dan kebaikan dari Partai Republik ataupun si Donald Trump itu sendiri. Nah, sekian dari saya harap review kalian membantu kamu dalam menentukan bacaan kamu selanjutnya. Kalau kamu suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Akhir kata, terima kasih.